awal tahun 2025, kami berada di hadirat-Mu. Kami tidak berada di tempat lain, sebab di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan yang baru. Berkat-berkat tercurah bagi kami. Kami memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan. Berkati kami dengan damai sejahtera. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, debu adanya hamba-Mu ini, urapi dengan minyak yang baru. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru, tahun 2025. Kami keluarga gembala, anak-anak, apabila ada kesalahan, kekurang ramah tamahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biarlah di tahun yang baru ini selalu baru, harapan baru, kasih yang baru, akses yang baru, berkat-berkat yang baru, kuasa kegelapan dikalahkan, nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kita buka ayat pokok di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama karena ini ayat tema besar tahun 2025. Sama-sama. Janganlah takut. Sama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dalam tanganku yang membawa kemenangan. Saya berkata amin. Ya. Kenapa kita dilarang takut? Sebab sifat alamiah kita itu suka takut. Takut dalam hal ini diterjemahkan dengan kata khawatir. Bapak Ibu Saudara, masa depan itu tidak ada yang tahu, ya. Masa depan itu penuh misteri. Puji Tuhan. Ini di sini ada yang baru pertama kali ibadah di sini ya. Ada C. Widya. Coba berdiri C. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Beberapa hari yang lalu atas dorongan Ko Yung Liang dia datang ke pastori. Salah satunya dia menyampaikan ke saya bahwa dia ingin mengenal Yesus. Sebab dia berlatar belakang Advent yang berbasic perjanjian lama ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga Ko Liang ya sebagai saluran keselamatan. Harapan saya tiap-tiap jemaat tahun ini boleh membawa satu jiwa ya, sehingga gereja kita ini semakin lama semakin bertumbuh. Ngajak-ngajak itu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita mesti introspeksi ya di tahun kemarin. Introspeksi itu mereview ulang. Soal apa? Soal ekonomi misalnya. Kenapa ekonomiku ini tidak naik turun? Oh, pasarnya lesu. Oh, manajemenku salah. Oh, aku kurang bagus dalam melayani customer atau konsumen. Dievaluasi lagi. Mungkin aku perlu depresiasi usaha. Aku perlu membuka usaha yang baru. Ada seorang ibu, dia berkata sama saya, Om, sekarang saya mau buka lahan tebu. Padahal dia bisnisnya yang ini sudah jalan ya. Oh iya, itu pekerjaan laki-laki saya pikir, ini yang ngomong perempuan. Tetapi dia mencoba untuk membuka akses baru, usaha baru. Jadi pikiran ini terus berkembang. Jangan duduk malas. Ini zaman IT. IT semua informasi ada di tangan. Sehingga kalau tahun 2025 ini jemaat terpuruk, itu saya tidak mengerti lagi. Oleh sebab itu bangkit, introspeksi. Yang kedua, itu ambil langkah perbaikan. Bila hubungan rumah tangga tidak sehat. Saya ngomong dengan salah satu jemaat ya, tidak saya sebut namanya, dia bilang, Om, saya ini tidak cocok dengan suami saya. Padahal anaknya sudah banyak. Ya dicocok-cocok no, saya bilang begitu ya. Enggak, masalahnya begini. Terus saya bilang, ibu ini sudah menikah 20 tahun lebih. Umpama kuliah itu sudah profesor.
Masa nggak bisa mengatasi selama ini? Saya dengan tante ini kalau di Manado itu ada suku Jawa, ada juga suku Madura. Tante ini pas Maduranya ya. Ngomongnya tinggi, maksudnya keras. Coba dengarkan. Wah, apalagi kalau ketemu Ibu Etin, wow jadi saudara ya, Maduranya keluar. Ya, lalu sifatnya dia ini keras. Karena dia terbiasa mandiri. Saya juga keras. Dan awal-awal saya menikah berantem terus. Dia ke kiri, dia ke kanan, sampai dia mau bunuh diri karena tidak cocok dengan saya. Lama-lama dicocok-cocokkan ya, cocok ya. Bisa berkata amin? Ya, kalau tidak cocok, saya cerai sama dia. Ya, saya walaupun tua masih laku, saudara ya. Ya, cerai ya. Apalagi kalau naik motor gede kayak Goliang gitu ya, masih keren ya, masih laku. Tetapi saya dibatasi oleh firman Tuhan, bisa berkata amin. Akhirnya ibu gembala menyerah. Daripada rumah tangga saya berantem, didengerin anak-anak, dia mengalah. Dia keluarkan statement, tugas perempuan ini berat. Karena disuruh tunduk. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suami." Tunduk ini berat. Berat ya? Ya, Pak Kris ngomong berat, berarti dalam ini ngomongnya ya. Ya, dalam, berat, tunduk itu berat. Karena kita harus merobek ego kita, bisa berkata amin. Sementara repotnya lagi kalau perempuan ini bisa cari uang. Suaminya cuma rokokan terus ya. Kompas, lebus ya. Apalagi kalau rokokannya lintingan, itu kalau dibuang kenceng bunyinya pok gitu ya. Pok. Jadi perempuan ini jadi jengkel, jadi marah. Tetapi firman Tuhan berkata, "Hei istri, tunduklah kepada suami, seperti engkau tunduk kepada Tuhan." Bisa berkata amin. Untuk jemaat, khusus jemaat yang kira-kira rumah tangganya sudah tidak bisa dikondisikan lagi, ekonominya hancur, ya, dan seterusnya, tinggal di pastori aja. Ya, tinggal di pastori, gratis. Kalau umurnya sudah 50 tahun, kalau umurmu 70 tahun, 20 tahun, kos di pastori. Dijamin tidak kelaparan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, dijamin tidak akan kelaparan. Tuhan pasti pelihara. Daripada masalah di rumah ruwet. Ini tadi saya ngomong-ngomong sama Komumung. Ini perlu dibangun ini yang ini. Cari no sponsor. Oh ya om, gaya proposal. Itu tugasnya insinyur. Mana insinyurnya? Itu bikin di situ bawah 3 kamar, atas 2 kamar hall, yang parkiran itu Pak Joko dihitung, nanti diajukan sama Komumung supaya yang stres-stres itu boleh banyak ditampung di gereja ini ya Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, "Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Puk yang kuberikan kepadamu itu ringan." Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang berkarakter yang diberkati. Aku ngomong berkat materi ini. Hanya orang yang berkarakter yang diberkati. Orang yang berkarakter itu apa? Tidak mengeluh. Dalam kitab Perjanjian Lama, orang yang mengeluh itu disebut kelompok bajingan. Kata bajingan itu datang dari kata kecoa, yang kebiasaannya masuk ke lubang itu bajingan. Asal mula kata itu. Seberapa banyak di sini mengeluh? Mengeluh tanda tak mampu. Yang diinginkan di tahun 2005 ini mengucap syukur. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mengucap syukur itu mengakui kedaulatan Tuhan. Amin. Kok tidak ada yang amin dari tadi? Ya, mengucap syukur itu artinya mengakui kedaulatan Tuhan. Tempo-tempo seperti roda, kita di bawah. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan saya pada titik nol, bahkan titik minus. Ya. Kalau orang yang suka menggerutu pas susah, kalau pas naik, pocol. Ya, pocol. Tahu pocol? Bahasa tempur sehari itu engkres. Orang Manado bilang bangka dada. Iya betul itu ya. Mati heran, bangka dada. Oleh sebab itu harus mengucap syukur. Memang rezeki kita ada di sini. Saya berkata amin. Apakah gembala ini tidak mengalami banyak masalah? Banyak. Saya itu seperti peceren.
Dari Manado telepon, Pak Pendeta, tolong suami saya dibawa orang. Ya, pada saat menikah tidak mengundang saya, pada saat suaminya dibawa orang, dia telepon saya. Hubungi gembalamu, gembalaku doanya tidak mempan katanya. Oke, jadi bagaimana ini? Tolong doakan supaya suamiku pulang katanya. Saya sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2, sekarang ngambil S2 teologi, tidak pernah diajari doa untuk suami yang hilang. Lalu saya berdoa, mari Roh Kudus, ibu ini suaminya hilang. Saya tidak tahu dia hilang kemana. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tolong jangkau dia. Temukan dia dalam nama Yesus. Amin. 2 bulan lagi dia telepon, Pak Pendeta terima kasih. Suamiku so pulang katanya. Dalam hati saya, mujarab juga doa saya ini ya saudara ya. Itulah sebabnya dukun ada dukun itu putar giling ya. Ya kau ya. Jadi orangnya itu dibuat pusing. Padahal dukun itu niru pendeta. Cuma pendeta jarang yang menangani hal-hal seperti ini. Haleluya. Jadi harus kita benahi, kita introspeksi. Bagi yang sudah menikah, tidak ada kata tidak cocok. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pasti cocok lah. Buktinya mau dibawa ke pelaminan. Tidak ada kata tidak cocok. Saya nyesal. Ya nyesal pekat, naik menikah lagi. Merokok tanggungan dewe kan begitu. Tidak ada. Oleh sebab itu kita harus menghancurkan ego ini. Saya sama tante itu kadang-kadang ya gergeten saudara. Ini orang ini kok ini aja. Tapi lama-lama sudahlah. Sudah, saya harus menghancurkan ego. Begitu juga tante menghancurkan ego. Sehingga puji Tuhan, saya semakin tua sama dia, semakin mesra. Kok ada yang amin? Serius ini, saya semakin mesra. Ya, semakin tidak ada pertengkaran. Ya, tidak ada. Karena saling memaklumi, saling memahami. Dan jantung anak saya semakin sehat. Dulu kalau bertengkar dikatakan, oh mama saya akhirnya jantungnya lemah. Ya, sekarang anak-anak saya jantungnya sehat. Bisa berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Hanya orang yang berkarakter yang diberkati. Orang yang tangguh, tidak mengeluh. Mengeluh tadi kelompok apa? Bajingan. Diambil dari kata kecoa yang suka masuk ke dalam lubang WC. Ya. Haleluya. Ada ayat untuk mak-mak ya yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Yesaya 46 ayat 4. Siapa yang 50 tahun ke atas angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini harus buat peti. Ya, peti kematian ya. Haleluya. Yesaya 46 ayat 4. Kita baca sama-sama. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongkan. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sampai masa tua. 50 tahun ke atas itu lansia ya. Usia tua. Tuhan tetap menggendong. Saya ditegur nih sama gembala GUP. Nomor piro? Apa? Rambutnya kok cek? Ireng aja. Loh kita semir. Ojo sesat. Firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu akan tetap digendong. Rambutku tetap putih. Ini fashion. Oh, karo aku lagi. Kalah aku pendeta penanggal katanya. Kalah katanya ya. Jadi walaupun disemir rambutnya tetap putih. Bisa berkata amin? Ada yang semirnya sampai coklat total ya. Jadi saya ini ya. Tapi kalau ada putih tetap putih. Tidak akan berubah. Itu kan cuma casingnya. Jadi Tuhan tetap menggendong. Bisa berkata amin? Tetap menggendong. Ada pendeta fanatik, tidak boleh disemir. Nanti tidak digendong Tuhan. Siapa bilang? Rambutnya tetap putih. Di dalam, di luarnya biar kelihatan muda disemir. Bisa berkata amin? Ya, jangan terlalu kaku ya hidup ini. Haleluya. Yang berikutnya, jangan takut, aku menyertaimu. Karena kita suka takut. Jangan bimbang, aku Allahmu. Sebab kita suka bimbang. Haleluya. Bahkan aku menolong, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan.
Amin. Amin. Pak Pendeta, apakah ikut Yesus itu bisa kaya? Bisa iya, bisa enggak. Kalau pekerjaanmu jual cenil, satu hari cuma laku 10 bungkus, enggak akan kaya. Kalau kamu jual cenil, lalu kamu kirim 2 kontainer per hari, kamu akan kaya. Ya kan? Ya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu ingin jadi besar, kamu harus jadi apa? Pelayan. Jual nasi goreng, kalau nggak pinter-pinter ngelayani, kuat pusing sing jual ini ya. Cekot pusing. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin sukses, perkataannya harus lemah lembut, harus pinter jadi pelayan. Saya dulu pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara, ini tak baleni. Adalah 2 toko yang jualan. Yang satu ini, Bu, beli jarum. Ibu ini pikirannya negatif. Kurang ajar orang ini. Aku lo buka toko, habis cepet dia. Ini mek kate tuku dom. Ka ono, katanya gitu. Yang satunya, Bu, beli jarum. Ibu ini berpikir, aku jarumku nggak ada. Tapi ibu ini lain kali dia akan beli gula, dia akan beli rokok, dia akan beli beras. Maka dia bilang begini, jarumnya habis, minta nomor HP-nya. Nanti tak kulakno. Kalau ada tak WA. Maka dia kulaan jarum, terus dia WA. Mbak, jarumnya sudah ada. Maka mbak-mbak ini senang. Cek api ibu itu. Dikulakno. Maka dia jatuh cinta dengan ibu itu. Lain kali dia belanja ke sana. Tetapi ibu yang pertama tadi, karena dia ketus. Udah bagus itu lagi. Dia ketus. Orang yang ketus perkataannya, itu hatinya tidak beres. Bisa berkata amin. Ada kepahitan yang masih mengendap dalam hati. Oleh sebab itu lunturkan di tahun 2025 ini segala kepahitan, kekecewaan di hadirat Tuhan. Bisa berkata amin. Lunturkan. Kamu mesti melangkah. Kamu mesti mengambil langkah baru. Jangan terjebak dengan masa lalu yang menikam hidup. Ada endapan-endapan emosi yang membuat hidupmu tidak bisa fresh. Hidupmu itu tegang, itu harus dibuang. Bisa berkata amin. Tadi saya bilang sama Kohan, ini batukmu kok mengkerut gini Kohan ya? Ya, mengkerut gini. Masa Om, iya, ini overload ini. Ayo, dibuang, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Kok mumpung ini juga agak mengkerut ini ya. Tidak sesuka cita tahun lalu. Mungkin ada beban-beban hidup. Ya, harus dibereskan. Bisa berkata amin? Senyum dulu, senyum dulu. Senyum. Tirukan saya. Tuhan melihat hatimu. Tirukan. Tidak melihat mukamu. Dalam bahasa Jawa, Tuhan delok hatimu. Orang delok raimu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pemain musik. Maju ke depan, pemain musik. Jangan lama-lama. Habis gini berjamuan suci, habis gini makan-makan, kongko-kongko, ya. Kita tahun baru ini harus sukacita. Yuk, paduknya diginikan semua. Semua, paduknya diginikan. Ayo, jangan malu, paduknya diginikan. Ya. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan. Haleluya. Haleluya. Ingat kasihnya, lagu yang itu tadi. Ingat kasihnya.